Ya memang kalau kita ketahui dari jumlah secara global saja Indonesia nomor 2 ya. Kemudian Jateng itu masih 5 yang terbawah dalam penanganan TBC untuk provinsinya. Karena memang tidak kita pungkiri Jawa Tengah, Jawa Timur, Jatim itu Jawa Barat itu memang padat penduduk. Jadi beda Mas kita dengan pulau-pulau lain yang tidak padat penduduk. Yang padat penduduk walaupun kecil seperti Jawa itu susah Mas karena apa? Penularannya yang sangat mudah. Nah, kaitannya dengan eliminasi TB, sebetulnya ini program nasional Mas. Program nasional itu semua kabupaten kota, provinsi, pusat daerah bahu-membahu untuk eliminasi TB. Kaitannya dengan eliminasi TB ini perlu diketahui bahwa kita punya roadmap, yang mana roadmap ini kalau di sini kita di tahun 2024, nanti kita di tahun 2028 itu ada eliminasi tapi bukan nasional, eliminasi yang sifatnya provinsi, yaitu tahun 2028 itu untuk Jawa Tengah, kemudian 2030 itu untuk nasional. Memang seperti tadi yang ketika kita rapat banyak sekali kendala di lapangan, baik itu dari puskesmas maupun rumah sakit. Kaitannya dengan kader dalam hal ini kader MSI itu sangat membantu kita dalam pencegahan penyakit TBC. Memang kendalanya walaupun dia dibiayai, masih ada juga di daerah itu yang ada yang aktif atau yang tidak aktif. Itu biasanya dia tulus, kemudian tidak punya pekerjaan yang mengganggu, artinya ada waktu luang, biasanya dia awet Mas jadi aktif. Tetapi seperti Batangan, Juwana, kenapa tidak aktif? Tadi dari pembicaraan itu jelas di sana bahwa dia dibandingkan dengan menjadi tenaga di tukang kepiting atau tukang rajungan ya, itu sehari bisa ratusan. Padahal kalau kita dengar tadi hanya 60 itu ya untuk kader MSI. Tetapi itu kan secara material ya, tetapi kami berharap masyarakat ini masih punya niat baik lah, istilahnya tulus untuk menjadi kader seperti di kecamatan-kecamatan yang lain. Ini harapannya pertemuan hari ini itu mengevaluasi sekaligus pijakan kami di 2024 bersama dengan MSI bagaimana agar penanggulangan TBC ini tidak hanya tenaga kesehatan tetapi melibatkan kader kesehatan, utamanya kalau dalam hal ini kader Mentari Sihat Indonesia. Mungkin itu Mas kendalanya di lapangan. Jumlahnya ya memang kalau kita ketahui dari jumlah secara global saja Indonesia nomor 2 ya. Kemudian Jateng itu masih 5 yang terbawah dalam penanganan TBC untuk provinsinya. Karena memang tidak kita pungkiri Jawa Tengah, Jawa Timur, Jatim itu Jawa Barat itu memang padat penduduk. Jadi beda Mas kita dengan pulau-pulau lain yang tidak padat penduduk. Yang padat penduduk walaupun kecil seperti Jawa itu susah Mas karena apa? Penularannya yang sangat mudah. Nah, seperti kita ketahui bahwa penularannya lewat droplet. Droplet itu ya seperti ini, kita ngomong seperti ini. Kalau Pak Joko ada TBC ya bisa ketularan jenengan kalau tidak pakai masker. Tetapi ada catatannya, kalau kondisinya jenengan pas lemah, kalau jenengan pas kuat ya tidak tertular. Jadi di Padi sendiri temuan kasusnya masih cukup tinggi ya. Jadi masih cukup tinggi. Tadi diketahui juga angka meninggalnya juga masih tinggi, sekitar dalam waktu setahun itu kasus meninggalnya masih ratusan orang yang meninggal. Ini harapannya nanti diturunkan di tahun 2025 ke depan itu menjadi separuhnya. Ini langkah kita untuk tahun ini, untuk tahun ke-25 itu menjadi separuhnya. Nah, itu yang masih ada dan itu merupakan tugas kita bersama. Kalau tantangan sendiri apa Pak? Apa Mas? Tantangan sendiri apa Pak? Tantangan terkait penanganan TBC sendiri. Tantangannya memang seperti kayak tadi dipaparkan ya, pengobatan selain yang terkena, artinya TPT itu kan di sekitar rumahnya yang terindikasi positif kan harus diobati dengan TPT. TPT itu terapi pencegahan tuberkulose. Ini juga susah karena apa? Yang diobati itu orang yang sehat,
tetapi masih sekontak serumah. Ini kadang ada penolakan. Wong laborate negatif kok diobati. Padahal ini program dalam rangka apa? Biar tidak menular. Karena kalau yang positif itu biar secara penelitian itu 8 sampai 10 orang yang di sekitarnya, baik itu rumah maupun tempat kerja, itu akan tertular. Jadi terapi TPT ini untuk pencegahan sebetulnya. Itu juga susah dalam sukses pengobatannya karena kita hanya 0,02 berapa itu, karena banyak sekali yang menolak karena jangkanya juga panjang 6 bulan.